Yang pertama ada pengertian pasar oligopoli. Jadi sebenarnya apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli merupakan pasar yang tidak sempurna di mana jumlah produsennya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah konsumen. Berbeda dengan pasar monopoli yang hanya memiliki satu produsen, pasar oligopoli memiliki beberapa jumlah produsen yang produsen tersebut berperan sebagai price setter atau pematok harga. Dalam hal ini, produsen seringkali menurunkan jumlah supply untuk meningkatkan harga suatu barang. Yang pertama itu terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Yang kedua, persaingan sangat ketat. Yang ketiga, produsen baru sulit untuk masuk pasar. Dan yang keempat, harga antar produk hampir sama. Pasar oligopoli memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama, pasar oligopoli murni. Nah, pasar oligopoli murni hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang, tetapi variannya dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Yang kedua, ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, pasar ini adalah pasar yang menjual satu jenis saja, namun harga satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada pasar oligopoli non-kolusi. Nah, pasar ini di mana pasar perusahaan ini ingin memainkan harga suatu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitornya. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi. Nah, biasanya langkah kerja ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Hal seperti ini akan terlihat bahwa persaingan dari produsen satu dengan produsen lainnya tidak begitu jauh. Yang pertama ada model kartel, merupakan penggabungan perusahaan sejenis untuk mengendalikan produksi, harga, dan persaingan. Segabungan partai politik yang memiliki tujuan yang sama, persekutuan antara dua pihak atau lebih. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, model kartel merupakan sebuah kerjasama antara beberapa pengusaha dan perusahaan untuk saling menguntungkan. Yang kedua, ada model kepemimpinan harga, di mana ada satu perusahaan yang menetapkan suatu harga. Kemudian, perusahaan lain mengikuti harga tersebut. Biasanya, perusahaan terkemukalah yang mengambil inisiatif dalam menentukan harga barang atau jasa yang berada di pasar. Kepemimpinan harga terjadi ketika suatu perusahaan mampu mengerahkan pengaruh yang cukup efektif untuk menentukan harga barang atau jasa untuk seluruh pasar. Ada 3 model kepemimpinan harga. Yang pertama ada barometrik, yang kedua kolusi, dan yang ketiga dominan. Kepemimpinan harga umumnya menjadi satu strategi di kalangan perusahaan besar. Adapun kondisi ekonomi tertentu yang memicu munculnya kepemimpinan harga di suatu industri, termasuk sejumlah kecil perusahaan dalam industri tersebut, entry terbatas, produk homogen, dan permintaan tidak elastis. Model kepemimpinan Stackelberg merupakan model yang menggambarkan persaingan strategis antara dua perusahaan dalam industri, di mana satu perusahaan bertindak sebagai pemimpin dan yang lainnya sebagai pengikut. Merupakan model kepemimpinan yang memungkinkan perusahaan dominan untuk menetapkan harganya terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan pengikut akan mengoptimalkan produksi dan biaya. Perusahaan yang membuat keputusan terlebih dahulu disebut dengan market leader, sedangkan perusahaan yang membuat keputusan terakhir disebut follower. Model ini dikenal sebagai leader-follower, yang dirumuskan oleh Heinrich von Stackelberg pada tahun 1934. Yang keempat ada model Carnot. Dalam model ini, perusahaan dibuat seolah-olah output dari perusahaan persaingannya bersifat tetap. Kemudian, perusahaan tersebut akan mencoba memaksimalkan keuntungan pada sisa pasar yang ada. Ini seperti ada dua penjual bakso yang berbeda. Yang pertama adalah penjual bakso pionir, yang sudah ada dari lama, yang sudah banyak pelanggan. Sedangkan penjual bakso yang kedua adalah penjual bakso yang baru atau pendatang. Nah, si penjual bakso pendatang ini merasa dirinya tidak bisa bersanding atau menyamai branding penjual bakso yang pertama. Maka dari itu, penjual bakso yang kedua melakukan berbagai banyak hal untuk menarik keuntungan dari sisa pembeli yang ada.
Yang kelima, ada model kurva permintaan tertekuk, merupakan salah satu model pasar oligopoli, di mana saat sebuah perusahaan menurunkan harga, yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan industri menurunkan satu harga, maka perusahaan lainnya juga akan mengikuti. Begitupun sebaliknya, apabila perusahaan industri menaikkan satu harga, perusahaan lain akan mengikuti. Bentuk kurva yang tertekuk menunjukkan ada dua elastisitas permintaan untuk produk yang sama. Di pasar, ada sedikit perusahaan yang mendominasi dan masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Untuk contoh pasar oligopoli sendiri, yang pertama itu ada industri global. Nah, beberapa di antaranya yakni yang pertama ada industri pesawat terbang, yang dimana saat ini dunia masih dikuasai oleh dua merek utama. Yang pertama itu ada Airbus Manufacture yang berasal dari Prancis, lalu yang kedua itu ada Boeing Company yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu yang kedua itu ada industri smartphone. Nah, dalam industri smartphone ini saat ini masih dikuasai oleh brand asal Cina dan juga Amerika Serikat, ya seperti Vivo, Huawei, Oppo, Xiaomi Group, Apple, Samsung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berada di industri dalam negeri. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada industri otomotif, di mana industri otomotif ini memproduksi ataupun menjual dari kendaraan bermotor, mobil hingga kendaraan besar seperti truk dan bus. Nah, di Indonesia sendiri itu masih dikuasai oleh pabrikan-pabrikan asal Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Honda, lalu Yamaha, Hino, dan sebagainya. Lalu berikutnya ada industri telekomunikasi, di mana industri ini menjual produk seperti kartu SIM, lalu internet, provider wifi, dan sebagainya yang berkaitan dengan internet. Nah, contoh pemain besarnya di Indonesia seperti Telkomsel, lalu ada Smartfren, lalu ada XL Group, Axis, lalu dan Indosat Ooredoo. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai kurva patah yang terjadi pada pasar oligopoli. Nah, di sini tuh ada, di gambar pertama ini ada kurva permintaan yang biasanya kita temukan, yang biasanya kita pelajari, yang mana jika harga naik, maka permintaannya akan menurun. Sebaliknya, jika harga menurun, maka permintaannya akan meningkat. Nah, akan tetapi dalam pasar oligopoli, kurva ini akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada pada pasar oligopoli. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasar oligopoli itu hanya memiliki sedikit perusahaan. Nah, karena perusahaannya sedikit itu, maka para pengusaha-pengusaha itu saling mencari informasi mengenai apa yang dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. Nah, di sini terjadi dua respon. Apabila sebuah perusahaan menaikkan harga, maka pesaing tidak akan ikut menaikkan harga. Namun di kasus kedua, apabila sebuah perusahaan menurunkan harga, maka pesaing akan ikut menurunkan harga. Oke, di sini itu ada harga awal itu P0 dan ada quantity awal itu Q0. Nah, semisal di sini itu sebuah perusahaan menaikkan harga menjadi P1, maka di sini terjadi kenaikan harga. Pada umumnya P1 itu nanti akan merubah kuantitinya menjadi kuantiti 1. Namun pada kasus ini, kasus yang pertama, akibat dari pesaing tidak ikut menaikkan harga, jadi sebagian konsumen itu berpindah ke pesaing. Jadi kuantiti yang terjadi di sini tidak lagi Q1, melainkan lebih kecil dari Q1, yaitu kita bikin aja kayak gini dan menjadi Q1 aksen. Nah, di gambar ya. Nah, jadi dalam kasus pertama ini mengalami perubahan kuantiti. Nah,
perusahaan menurunkan harga, maka pesaing akan ikut menurunkan harga juga. Nah, di gambar keempat ini kita ini kan misalnya semisal harga kita turunkan menjadi P2, maka kuantitinya juga akan berubah menjadi kuantiti 2, tapi kuantiti itu mengalami kenaikan. Namun karena ini terjadi pada kasus kedua yang dimana pesaing itu akan ikut menurunkan harga, maka sebagian konsumen juga akan ikut pindah ke pesaing yang lain. Jadi di sini juga akan terjadi perubahan kuantiti. Nah, kuantiti itu tidak akan menjadi kuantiti 2 lagi, melainkan agak geser sedikit, berkurang sedikit menjadi di sini Q2 aksen. Nah, apa akibatnya? Maka akibatnya itu sama seperti kasus yang pertama, yaitu dari titik pertama ke titik kedua bakal mengalami perubahan arah, maka akan menjadi seperti gambar yang ke-6 ini. Itu garis yang merah ini yang ke bawah ini. Nah, maka di sini tuh akan menciptakan kurva yang baru. Nah, kurva yang barunya itu seperti ini, kurva patah namanya. Nah, maka akan menghasilkan kurva seperti ini di gambar yang ini yang selanjutnya. Nah, di sini apabila garisnya itu berbentuk lantai seperti ini yang di atas ini, maka dia disebut dengan elastis. Nah, tapi apabila garisnya itu berbentuk curam yang sini itu disebut inelastis. Nah, jadi apabila perubahan P0 itu berubah ke titik yang lebih tinggi, maka itu yang disebut elastis, maka kenaikan harga itu akan sangat berpengaruh kepada kuantitinya. Akan tetapi jika perubahan P0 pada titik yang lebih ke bawah itu yang disebut inelastis, maka itu tidak terlalu berpengaruh kepada kuantiti. Nah, untuk mengetahui laba maksimum, kita harus berada pada kondisi di mana MR sama dengan MC. Nah, di mana kita tahu MR? Nah, MR itu adalah turunan dari demand atau total revenue. Nah, cuma di sini itu karena kurvanya itu berbentuk patah, maka di sini kita akan menemukan bahwa kurva marginal revenue-nya. Nah, gimana caranya? Nah, pada di sini pada gambar selanjutnya kita harus merefleksikan dulu kurva demand-nya itu ke atas untuk seolah-olah ini tuh tidak patah gitu. Nah, kita pakai titik-titik di sini, itu titik putih. Nah, itu adalah kurva demand kalau misalnya semisal dia itu tidak patah. Nah, di mana sih kurva marginal revenue-nya? Nah, kita harus mengetahui bahwa kurva marginal revenue itu terletak di bawah ini, di bawah kurva demand dengan tingkat kemiringan yang lebih curam. Nah, kita bikin di sini nih dengan garis yang biru ini pada gambar selanjutnya. Nah, dengan titik-titik yang biru ini. Nah, di sini tuh terbentuk kurva marginal revenue yang elastis. Nah, sedangkan untuk kurva marginal revenue yang inelastis itu ada di bawah sini. Selanjutnya kita harus mempertegas nih. Ini kita langsung pertegas aja titik-titik kurva marginal revenue-nya yang ini yang biru, garis titik-titik biru tadi kita langsung bikin garis biru ini aja yang ini. Nah, maka di sini terbentuklah kurva marginal revenue. Nah, di sini ada dua kurva marginal revenue yang berbentuk patah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa kita untuk mencari laba maksimum itu kita harus pada posisi MR sama dengan MC. Nah, pada gambar ini semisal kita MC-nya itu berada di sini ada MC, maka laba maksimumnya itu akan terjadi pada titik yang ini. Titik yang ini di sini langsung aja kita bikin titik-titik yang warna biru ini dari sini ke titik yang ini. Nah, maka laba maksimumnya itu akan terjadi di sini. Nah, oke, lanjut ke gambar yang terakhir. Nah, pada gambar yang terakhir ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh pasar oligopoli, di mana itu tidak akan terjadi pada pasar-pasar yang lain. Nah, yang di kurva
Nah, semisal di sini ada MC1, di sini ada MC2 misalnya. Nah, dia itu tidak akan merubah tingkat produksinya sebuah perusahaan. Dia tidak akan merubah harganya maupun tingkat produksinya. Nah, semisal di sini ada kenaikan harga atau penurunan harga pun, dia tidak akan mengubah tingkat produksinya ataupun mengubah harganya. Nah, ini adalah ciri khas dari pasar oligopoli yang tidak akan terjadi di pasar-pasar yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu contoh soal dari pasar oligopoli. Berikut soalnya. Sebuah perusahaan oligopolis menghadapi dua permintaan, yaitu Q1 sama dengan 200 dikurang 10P jika pesaing tidak bereaksi terhadap keputusan perusahaan, dan permintaan kedua yaitu Q2 sama dengan 100 dikurang 4P jika pesaing bereaksi terhadap keputusan sebuah perusahaan. Pertanyaannya, A. Gambarlah kurva permintaan dan penerimaan marginal atau MR yang relevan. Yang B. Harga jual berapa pesaing akan bereaksi. Yang C. Interval harga jual berapa yang menyebabkan perusahaan tidak mengubah output. Untuk membuat sebuah kurva permintaan marginal dan permintaan, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah menentukan persamaan dari permintaan atau disimbolkan sebagai D ke dalam dua persamaan yang ditanyakan. Pertama, kita masukkan kepada persamaan Q1 sama dengan 200 dikurang 10P. Pertama kita ubah Q-nya sama dengan 0. Lalu 0 sama dengan 200 dikurang 10P. 10P pindah ruas menjadi 10P sama dengan 200. P sama dengan 200 per 10, P sama dengan 20. Lalu selanjutnya kita masukkan P sama dengan 0 di persamaan pertama. Q1 sama dengan 200 dikurang 10P. Q1 sama dengan 200 dikurang 10 dikali 0. Q1 sama dengan 200 dikurang 0. Q1 sama dengan 200. Setelah menentukan persamaan permintaan Q1, kita melanjutkan ke persamaan Q2. Ikuti tahap sebelumnya dengan memasukkan 0 pada Q dan P. Q2 sama dengan 100 dikurang 4P. Masukkan 0 ke Q. 0 sama dengan 100 dikurang 4P. Pindah ruas, 4P sama dengan 100. P sama dengan 100 bagi 4 sama dengan 25. Lalu selanjutnya kita ubah P-nya menjadi 0. Q2 sama dengan 100 dikurang 4P. Q2 sama dengan 100 dikurang 4 dikali 0. Q2 sama dengan 100 kurang 0. Q2 sama dengan 100. Setelah mendapatkan hasil dari persamaan Q1 dan Q2, kita masukkan ke dalam kurva. Pada persamaan pertama tadi kita mendapatkan harganya itu 20 dengan kuantitasnya 200. Berarti kita beri titik dan tarik garis, kuantitasnya sebesar 200 dan harganya 20. Lalu di persamaan kedua kita mendapatkan harganya itu 25 dan kuantitasnya itu 100. Lalu kita titikkan di kuantitasnya 100 dan harganya 25. Terbentuklah kurva seperti garis pada gambar. Setelah memasukkan persamaan permintaan dalam kurva, selanjutnya kita menentukan persamaan penerimaan marginal atau MR. Sebelum menemukan MR, pertama kita perlu mengubah persamaan dari yang awalnya persamaan Q dirubah menjadi persamaan P. Misalnya pada persamaan pertama, Q1 sama dengan 200 dikurang 10P. Kita ubah menjadi 10P sama dengan 200 dikurang Q. P sama dengan 20 dikurang 0,1 Q. Jadi persamaan harganya adalah 20 dikurang 0,1 Q. Setelah mendapatkan persamaan harganya, kita masukkan ke dalam rumus total revenue
yaitu harga dikali kuantitas atau P kali Q, sama dengan buka kurung 20 dikurang 0,1 Q tutup kurung dikali dengan kuantitas. Lalu kuantitas yang ada di luar kurung dikalikan ke dalam kurung. Jadi 20Q dikurang 0,1 Q kuadrat. Nah, kita kan sudah mendapatkan persamaan 20Q dikurang 0,1 Q kuadrat. Itu untuk menentukan MR, caranya adalah turunan dari total revenue. Berarti persamaan 20Q dikurang 0,1 Q kuadrat diturunkan menjadi 20 dikurang 0,2 Q. Setelah menurunkan hasil total revenue, kita mendapatkan persamaan dari marginal revenue. Setelah itu kita tentukan titik potongnya dengan cara mengubah MR sama dengan 0 dan Q sama dengan 0 dengan persamaan yang baru. Dapat kita lihat MR sama dengan 20 dikurang 0,2 Q. Kita ubah MR sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 20 dikurang 0,2 Q. Berarti kita pindah ruas 0,2 Q sama dengan 20. Begitupun di persamaan yang kedua kita lakukan tahap yang sama seperti yang sebelumnya. Persamaan pertama yang awalnya dari persamaan kuantitas kita ubah ke persamaan harga. Q2 sama dengan 100 dikurang 4P. Kita ubah menjadi pindah ruas P4 sama dengan 100 dikurang Q. P sama dengan 100 dikurang Q per 4. Hasilnya P sama dengan 25 dikurang 0,25 Q. Setelah mendapatkan persamaan P, kita masukkan ke dalam rumus total revenue, yaitu P kali Q, yaitu buka kurung 25 dikurang 0,25 Q tutup kurung dikali 5 sama dengan 25Q dikurang 0,25 Q kuadrat. Setelah mendapatkan persamaan 25Q dikurang 0,25 Q kuadrat, kita turunkan untuk menentukan MR, yaitu hasilnya 25 dikurang 0,5 Q. Nah, setelah mendapatkan hasil 25 kurang 0,5 Q, kita tentukan titik potong dengan cara mengubah MR sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. MR sama dengan 25 dikurang 0,5 Q. MR kita ubah menjadi 0 menjadi 25 dikurang 0,5 Q. Kita ubah 0,5 Q nya menjadi di kiri, jadi 0,5 Q sama dengan 25. Q sama dengan 25 dikali 0,5, hasilnya 50. Selanjutnya kita ubah Q nya menjadi 0. MR sama dengan 25 dikurang 0,5 Q. MR sama dengan 25 dikurang 0,5 dikali 0. MR sama dengan 25. Setelah mendapatkan hasil MR dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita masukkan lagi ke dalam kurva yang tadi sudah sempat kita tambahkan kurva permintaan. Kita masukkan titik marginal yang sudah kita temukan pada persamaan pertama, yaitu 20 pada harga dan 100 pada kuantitas. Selanjutnya pada persamaan kedua 25 pada harga dan 50 pada kuantitas. Bisa dilihat pada kurva tersebut. Selanjutnya kita menentukan soal yang B, yaitu pada harga jual berapakah pesaing akan bereaksi terhadap keputusan perusahaan. Nah, caranya kita persamaan 1 sama dengan persamaan 2 atau Q1 sama dengan Q2, yaitu 200 dikurang 10P sama dengan 100 dikurang 4P. Lalu kita samakan yang punya variabel dan tidak punya variabel. Sama dengan 200 dikurang 100 sama dengan minus 4P plus 10P sama dengan 6P sama dengan 100. P sama dengan 100 dibagi 6, P sama dengan 16,6. Lalu setelah mendapatkan hasil dari harga yaitu 16,6, kita substitusikan kepada salah satu persamaan, entah persamaan pertama atau persamaan kedua. Di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 200 dikurang 10P. Q1 sama dengan 200 dikurang 10P.
sama dengan 200 dikurang 10 dikali 16,6 sama dengan Q1 sama dengan 200 dikurang 166. Q1 sama dengan 34. Lalu setelah mendapatkan hasil harga 16,6 dan kuantitas sebesar 34, kita masukkan ke dalam kurva yang sebelumnya sudah kita buat pada titik P 16,6 dan Q pada 34 seperti pada gambar. Nah, pada soal ketiga yaitu interval harga jual keberapakah yang menyebabkan perusahaan tidak mengubah output. Nah, bisa dilihat pada kurva yang tadi sudah kita buat, keseimbangan harganya ada pada 16,6. Berarti jika perusahaan menetapkan harga kurang dari 16,6, perusahaan akan menghadapi permintaan yang elastis, dapat dilihat pada D garis atau kurva D2. Hal itu dapat menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan karena adanya penurunan harga, sehingga perusahaan akan mengubah outputnya. Sebaliknya, jika perusahaan menaikkan harga menjadi lebih dari 16,6, perusahaan akan menghadapi permintaan yang tidak elastis yang dapat dilihat pada kurva garis D1 dan dapat menjual lebih banyak dengan menurunkan sedikit harga namun tidak melebihi dari keseimbangan atau 16,6, sehingga perusahaan tidak akan mengubah output. Jadi itu pembahasan tentang contoh soal pasar oligopoli. Kesimpulan tentang pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang saling bergantungan dalam menentukan harga dan kebijakan produksi. Di sini juga meliputi sedikitnya jumlah produsen, adanya hambatan masuk tinggi, serta kemungkinan kolusi antara perusahaan. Nah, persaingan di pasar ini tidak hanya melalui harga, tetapi juga inovasi, produk, dan pemasaran. Contoh pasar oligopoli yaitu industri, telekomunikasi, dan otomotif. Dan juga ada ketergantungan dan kerugiannya. Nah, tergantungannya pada tingkat persaingan dan pengaruh perusahaan terhadap harga dan kualitas produksi. Saya Syahdan Afia Ramalan. Saya Syauqi Hafiz. Saya Muhammad Rizky Fadilah. Munaura Ajeng. Saya Saskia Ula Zahra. Saya Nazah Dewanti.